Halo Pisces, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu di Juli. Tapi ingat, nggak akan resonate untuk kamu semuanya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya. Bijaksana dalam menyikapi. Dan kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Kalau memang pesannya ditujukan buat kamu, maka akan resonate untukmu setelah nonton readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat. Karena melihat dari dua sisi, energinya bisa kebolak-balik ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Ini untuk kebenaran tentang si dia ya. Kita cek dari oracle-nya seperti apa seseorang yang sedang kamu fokuskan ini. Oke, kita satu aja ya, ambil satu aja. Aku memutar ulang percakapan kita berulang kali. Aku ingin tahu apakah kamu bahagia tanpa aku. Kemudian kuharap aku bisa menarik kata-kataku kembali, dan di bottomnya di sini aku tidak bereaksi ketika orang menyebutmu. Oke, jadi aku rasa hubungan kamu dengan saat ini, hubungan kamu dengan dia saat ini tuh sudah tidak lagi ada ya. Mungkin kamu dengan dia tidak lagi sama. Ya, kamu tidak lagi sedang bersama, bisa berpisah, bisa hanya tidak ada komunikasi, bisa hubungan kamu menggantung, kayak gitu ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Yang jelas dia bilang aku tidak bereaksi ketika orang menyebutmu. Jadi saat ini ketika kamu gak lagi sama, atau mungkin lama gak sama ya, mungkin dia berada di satu circle atau lingkungan kayak teman-teman dia atau keluarganya atau siapa gitu ya. Itu mungkin kayak melihat dia udah nggak sama kamu lagi ya. Mungkin kalian sering jalan bareng atau bersama gitu ya. Kemudian teman-teman dia nggak lagi ngelihat kamu bersama lagi. Mungkin ada yang bertanya atau mempertanyakan hal itu, tapi dianya kayak nggak bereaksi gitu ya, diam saja, ataupun mungkin dia mengalihkan pembicaraan untuk tidak berbicara tentang hal itu. Seperti itu ya. Banyak alasan deh, mungkin kayak semacam oke lah, nggak usah tanya tentang dia, nah udah stop kayak gitu ya. Atau mungkin dia diam aja gitu. Jadi kayak nggak banyak bicara atau nggak banyak kata-kata gitu loh ya, diam gitu loh. Seperti itu ya, yang jelas nggak bereaksi apapun gitu loh ya. Dia tidak bereaksi. Mungkin untuk beberapa ya memang diam aja gitu ya, nggak jawab apa-apa. Atau untuk beberapa mungkin dia bilang gak usah tanya tentang dia. Nah biasanya kayak gitu, udahlah gak usah tanya soal dia. Nah, ataupun dia memang diem aja gitu ya, seperti itu. Karena biasanya orang yang tidak mau bereaksi ini ada hal-hal yang biasanya memang dia masih sakit atau kecewa terhadap kondisi atau keadaan saat ini. Atau untuk beberapa sebenarnya dia tidak tahu tentang situasi saat ini tuh seperti apa gitu loh. Apakah hubungan ini tuh masih ada atau memang sudah berakhir gitu ya, sehingga dia kayak tidak mau banyak bicara tentang hal ini gitu ya. Berarti kayak masih, mungkin untuk beberapa masih menggantung keadaannya gitu. Dan di sini dia bilang aku memutar ulang percakapan kita. Aku ingin tahu apakah kamu bahagia tanpa aku ya. Aku harap aku bisa menarik kata-kataku kembali. Jadi di sini mungkin ada percakapan atau kayak mungkin ada ucapan yang dia ucapkan sama kamu, dan itu sangat menyakitkan hati kamu, ataupun dia sesali gitu loh. Sehingga di sini kayak dia berharap bisa menarik kembali kata-katanya gitu loh ya. Karena mungkin ini adalah kata-kata yang tidak seharusnya dia ucapkan ke kamu, tapi dia ucapkan di saat marah. Itu kan kayak spontan gitu loh. Oke, dan aku memutar ulang percakapan kita berulang kali. Mungkin kayak dulu sewaktu kalian bersama gitu ya,
di saat kalian bersama itu kan hubungannya kan masih dalam kondisi baik-baik aja nih, fine-fine aja gitu ya. Mungkin di saat kamu telepon dia atau calling dia itu ada yang direkam gitu loh percakapan kamu, karena biasanya kalau orang yang lagi falling in love ya, kayak lagi jatuh cinta, lagi happy-happynya, seneng-senengnya itu kan kadang seneng gitu loh untuk ada momen yang pengen dia abadikan gitu loh. Kadang kalau kangen tuh bisa diputar ulang lagi gitu. Nah mungkin disitulah ya percakapan itulah mungkin yang ada rekamannya, dia rekam gitu, kemudian dia setel ulang gitu ya saat dia kangen sama kamu ataupun nggak lagi sama kamu atau nggak ada kamu gitu ya. Dan kata-kata itu di saat kalian masih baik-baik aja kan biasanya kayak ada kata-kata manisnya, kayak masih sayang, kayak masih ada kata sayang, kata rindu, ada kata cinta. Nah itu kan buat dia tuh kayak semacam happy atau berbunga-bunga perasaannya. Nah biasanya ini yang akan memotivasi dirinya gitu loh ya, membuat dia kayak semangat gitu ya ketika dengerinnya gitu loh istilahnya, pahannya. Nah mungkin inilah yang dia sering ulang, putar-putar ulang gitu ya untuk mengingat kamu. Kemudian di sini aku ingin tahu apakah kamu bahagia tanpa aku. Nah ini orangnya masih kepo nih tentang kamu, dia masih penasaran sama kamu, apakah kamu bisa bahagia tanpa dia gitu ya. Kepikiran ya, aku lihatnya di sini kepikiran, karena di sini juga ada penyesalan dari dalam dirinya, yang dimana aku harap aku bisa menarik kembali kata-kataku. Ini jelas kayaknya ada sesuatu kata-kata yang memang menyakitkan hati kamu ya, atau kayak sesuatu yang disesali lah gitu loh, nggak seharusnya dia ucapkan gitu. Dan untuk beberapa di sini yang mungkin aku memutar ulang percakapan kita berulang kali ini, kayaknya ada momen dimana saat kalian bicara serius ya, atau saat kalian bertengkar atau marah, itu ada kata-kata yang sering kamu ucapkan. Nah, mungkin disinilah dia selalu mengingat-ingatnya ya, atau mencoba mengingat hal itu gitu ya. Kata-kata apa sih kata-kata saat kamu bersama dengan dia dulu gitu loh. Ya dia coba ingat gitu loh. Ya, seperti itu. Dan dia ingat-ingat lagi gitu. Kemudian baru dia menyadari, oh ternyata begini gitu. Karena di sini aku ngerasa ada sesuatu ya, keadaan di mana kamu dan dia ini masih kayak belum jelas gitu loh ya. Seperti itu. Makanya di sini kayak aku ingin tahu apakah kamu bahagia tanpa aku. Dia penasaran sama kamu, apakah kamu bisa bahagia tanpa dia gitu. Ya. Sehingga di sini juga aku harap aku bisa menarik kembali kata-kataku. Nah, disinilah mungkin dia kayak menyadari juga gitu loh, karena dia ingat-ingat dulu ya, ini kata-kata dulu yang sempat kalian ucapkan saat kalian bertengkar atau dalam keadaan baik-baik aja, itu dia ingat-ingat gitu ya. Kalau yang dalam baik-baik aja ini biasanya ada satu kata-kata penting gitu loh yang memang harus digarisbawahi gitu loh istilahnya ya, saat kalian bicara baik-baik gitu ya. Tapi ini tentang menyangkut hubungan atau perasaan kalian masing-masing gitu. Pokoknya poin penting lah di sini yang aku lihat gitu loh ya, yang aku rasa seperti itu. Sehingga di sini kayak dia baru menyadari sesuatu ya, makanya menyadari sesuatu di sini ya, kata-kata dia juga gitu ya, yang jelas di sini bisa menarik kembali gitu ya, bisa ditarik dia lagi gitu loh ya. Karena di saat dia mengingat gitu ya, hal dulu gitu, apa yang pernah kalian bahas atau ucapkan bersama. Nah disinilah dia nyadar gitu, ada kata-kata yang mungkin tidak sepantasnya dia ucapkan ya, yang dia sesali gitu. Oke, dan kita akan lihat untuk perasaan kamu ke dia. Bisa vice versa ya, energinya bisa ke bolak-balik di sini. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Pisces. Di sini perasaan kamu ya sama dia, aku ingin lihat seperti apa yang kamu rasakan. Oh, kamu juga stres nih. Kamu juga ngerasa buntu di sini ya. Tuh. Oke. And Nine of Cups di sini ya, kamu masih konflik batin nih. Aku lihatnya kamu masih konflik batin. Ada Seven of Swords, ada Nine of Cups. Ya,
hati dengan pikiran kamu nggak sejalan di sini. Yang aku lihat kamu masih mengharapkan dia, tapi kamu ingin meninggalkan dia, gitu. Oke, karena di sini kayaknya memang ada sesuatu yang sangat menyakitkan ya, sangat menyakitkan di sini. Kayak seolah-olah kamu tuh bisa kamunya yang dijudge, bisa kamunya memang dituduh-tuduh. Pokoknya di sini ya memang ada beberapa di sini kamu itu masih ingat ya, sering ingat kata-kata yang dia ucapkan sehingga membuat kamu tuh kayak stuck juga gitu loh. Di satu sisi mungkin kamu sulit untuk memaafkan dia, tapi di satu sisi aku rasa kayak kamu tuh masih berharap gitu loh sama dia. Jadi di sini ada kebingungan yang kamu rasain. Kamu pengen melepaskan dia tapi kayak sulit gitu loh. Kamu masih terbelenggu dengan belenggu pikiran dan perasaan ya yang masih membelenggu kamu gitu. Dan di Seven of Swords di sini aku ngerasa justru ini adalah pain ya, rasa sakit gitu yang kamu rasain gitu. Kamu kayak masih membawanya kemana-mana, kamu belum bisa melepaskan gitu. Kamu juga kondisinya kayak bingung gitu loh. Dan di sini kamu ingin bahagia, kamu ingin tenang, kamu ingin menemukan kedamaian di sini ya, karena di sini kamu masih membawa rasa sakit di masa lalu. Ada Ace of Swords di sini. Kamu benar-benar ngerasa kayak stres, kamu benar-benar merasa kayak seolah-olah kamu terpenjara atau dipenjara gitu ya oleh satu situasi atau keadaan yang benar-benar menyakitkan kamu di sini ya. Gitu. Kamu stres banget di sini. Kamu bingung, kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakuin. Kamu masih sering konflik batin di sini. Ya. Maju kamu pelan di sini. Kamu pengen ya seperti yang aku bilang tadi ya, di satu sisi kamu tuh pengen move on dari dia gitu loh. Kamu udah nggak pengen lagi sama dia, tapi entah kenapa kayak pikiran kamu tuh masih terus gitu loh memikirkan dia. Kemudian di satu sisi juga mengkhawatirkan masa depan gitu ya. Di Nine of Cups ini kamu pengen menemukan sebuah ketenangan atau kedamaian untuk diri kamu, tapi entah kenapa kamu kayak masih saja ya merasa sulit untuk menemukan kebahagiaan kamu atau mengisi kekosongan dalam diri kamu gitu. Kamu kayak berpikir kayak sulit gitu loh untuk menemukan kebahagiaan kamu atau ketenangan dalam batin kamu, seperti itu. Jadi kayak seperti yang bilang tadi, kamu masih konflik perasaan di sini ya, kamu masih konflik batin gitu loh. Hati dan pikiran kamu nggak sejalan, makanya di sini kamu bingung, kamu stres gitu. Oke, dan kita lihat untuk energi dia. Mungkin kamu juga masih terjebak ya di memori saat kalian bertengkar dulu, seolah-olah kamu itu disalahkan gitu. Kita lihat energi dia ya, perasaan dia ke kamu. Two of Wands. Oke, ada yang berbeda di sini, perbedaan ya, beda kota, beda pulau atau beda negara. Di sini ada Three of Cups. Oke. Kamu bisa dealing dengan Cancer, Pisces, Scorpio ya, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Semua zodiak ada ya, tapi juga nggak jadi patokan di sini. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, untuk energi dia di sini, aku ngeliat di sini ada Two of Wands ya. Two of Wands ini mungkin kalian memang ada perbedaan ya, perbedaan kota, pulau atau negara seperti itu. Dan kondisinya untuk beberapa di sini mungkin lagi sedang jeda, ada yang beberapa lagi sedang jeda. Tapi
tapi ada memang yang berpisah seperti itu. Jeda di sini ya kayak nggak ada kejelasan status gitu loh, antara putus dengan enggak gitu, kayak masih ngegantung gitu loh. Oke. Seperti yang aku bilang tadi, kayak masih ngegantung karena aku tidak bereaksi ketika orang menyebutmu. Nah di sini kan kayak situasinya nggak jelas gitu loh. Sebenarnya keadaan kamu dengan dia itu seperti apa itu nggak jelas, makanya dia nggak berani menyebut gitu loh. Karena dia sendiri nggak tahu, dia sendiri masih bingung di sini. Dia nggak tahu sebenarnya keadaannya dia ini seperti apa gitu ya. Tapi di sini masih ada energi menunggu ya dari dianya soalnya. Ya, dan di sini tentang the sun. Mungkin ini juga seperti yang aku bilang tentang kejelasan atau sesuatu yang benar-benar clear gitu ya untuk kedepannya seperti apa gitu. Dan di sini aku ngeliat kayak seperti harapan untuk bisa kembali bertemu sama kamu ya. Ada Three of Cup di sini ya, kayak berharap untuk bisa bertemu sama kamu kembali gitu. Dan di sini juga ada the world ya, semacam ya pertemuan atau reuni atau kembali gitu loh sama kamu. Tapi aku ngelihat di sini mungkin melalui orang ketiga ya. Jadi mungkin kayak kalian mungkin akan ada satu pertemuan gitu ya, entah melalui sosial media ya, karena di sini kan ada perbedaan seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian beda kota, pulau atau negara gitu kan, ini kan sangat sulit dijangkau ya. Nah itu mungkin kayak dia akan ngumpulin kamu melalui sosial media gitu, ataupun di sini melalui orang ketiga yang dimana kayak temennya kamu juga temennya dia gitu, yang akan mempersatukan atau mempertemukan kalian kembali kayak sebagai mediator gitu ya, seperti itu. Karena mungkin ada hal-hal yang sulit untuk dikatakan di sini seperti itu ya. Aku lihat walaupun dia di sini dia udah berjauhan dengan kamu, tapi aku ngerasa dia kayak masih belum kemana-mana gitu, kayak masih stay di situ kayak nunggu kamu gitu loh. Aku lihatnya seperti itu. Walaupun di sini mungkin dia menjalin kedekatan dengan seseorang atau pernah sempat gitu ya dekat dengan seseorang, tapi dia kayak hanya dekat aja gitu loh, friends aja gitu loh. Tapi untuk hubungan yang lebih jauh atau lebih serius aku rasa belum gitu loh. Makanya di sini kayak aku ingin tahu apakah kamu bahagia tanpa aku gitu ya. Dia kayak masih penasaran gitu loh ya sama kamu, apakah kamu bahagia gitu ya tanpa dia, seperti itu. Karena dia stuck di sini ya, stuck sama kamu gitu. Aku harap aku bisa menarik kembali kata-kataku gitu ya, dimana mungkin dia pernah mengucapkan satu kata-kata yang tidak enak sama kamu ya, pokoknya yang dia sesali seperti itu. Dan di sini ada the world ya. Aku rasa memang akan ada sebuah pertemuan nih antara kamu dengan dia ya untuk kedepannya, tapi nggak tahu kapan. Karena di sini aku juga ngelihat the world ini sebuah perjalanan yang panjang ya. Jadi bisa dibilang mungkin butuh waktu untuk bertahun-tahun juga di sini kalian untuk bisa reuni atau bertemu kembali gitu. Dan aku ngeliat di sini mungkin ini hubungannya agak udah lama ya kalian di sini jeda seperti ini gitu. Oke. Ace of Pentacles ya, ini semacam dia akan awal baru gitu loh, memberikan sebuah komitmen atau memang ini kayak planning atau rencana dia untuk memulai membuka komunikasi, atau memang dia pengen diberi kesempatan lagi atau ingin memberi kesempatan di dalam hubungan ini lagi, dimulai dari awal gitu ya, benar-benar cinta yang ada komitmen. Di sini ada the lover ya, kalian saling cinta atau saling sayang gitu ya. Di sini juga bicara tentang komunikasi dan pertemuan seperti itu. Dan di bottomnya kamu juga di sini aku lihat ada lovers ya. Jadi kayak kalian ini bisa memang cerminan ya satu sama lain gitu. Makanya tadi aku bilang di sini the world ini bisa pertemuannya agak lama gitu, karena harus melalui sebuah perjalanan dulu ya. Sebuah perjalanan dimana mungkin ini adalah sesuatu perpisahan kamu dengan dia ini memang
untuk kamu menemukan sesuatu ya, pertumbuhan diri gitu loh. Karena di sini ada desan juga yang dimana mungkin untuk pendewasaan diri gitu, dan juga menyembuhkan luka dari masa lalu atau inner child gitu. Aku lihat di sini lovers ini tentang ya sebenarnya memang hati kalian satu sama lain ini nggak bisa jauh ya, makanya kamu juga stress stuck di sini. Kamu bingung di sini, kamu nggak tahu harus gimana, konflik batin terus. Dia juga sama ya, dia juga kayak masih menunggu kamu, masih mikirin kamu, masih menanti kamu, seperti itu. Dia pengen adanya pertemuan lagi di sini dengan kamu, ingin adanya sebuah reuni. Oke. Ini juga bisa menandakan satu planning atau rencana atau pilihan gitu. Untuk kedepannya seperti itu. Untuk kedepannya, tapi yang jelas di sini aku ngelihatnya sih lebih ke dia pengen adanya sebuah pertemuan di sini dengan kamu ya. Untuk sebuah kejelasan di sini dari hubungan kamu. Oke. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum bisa kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.